Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi hari ini kita sebelum berdoa kita lihat firman Tuhan. Saya kasih judul firmannya adalah Aku Mau Ikut. Ini bicara hari ini kita tentang berdoa ya. Saya mengajak semua jemaat di tahun 2023 kita mau lihat bahwa berdoa itu luar biasa keuntungannya. Jadi enggak ikut berdoa karena memang kewajibannya. Saya mau ngajak jemaat yang bertugas, nggak sibuk di hari pertugasannya, tetapi memang ini hari lepas hari kita semua jemaat Tuhan ikut sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya kasih judul, Aku Mau Ikut. Ya, saudaraku ya, apakah berdoa ini sesuatu yang menggairahkan kita sehingga kita selalu tunggu-tunggu dan mau ikut. Saudaraku, kenapa banyak orang tidak mau berdoa? Mungkin kurang menarik buat dia, mungkin ya. Nah, jadi saya mau cerita dulu sebelum kita lihat firman Tuhan ya. Jadi satu hari saya ikut suatu bisnis yang nampaknya menarik gitu ya. Saya pelajari dan kelihatannya oke deh. Kebetulan punya dana, dana yang bisa diikutkan dalam bisnis ini gitu. Jadi dana ini bukan dana panas, pinjam, terus tidak bisa dibayar, bukan. Tapi saya pikir saya mau belajar di masa tua saya punya pekerjaan. Di awal berbisnis, memang beruntung saudaraku. Karena dijelaskan, kelihatannya tidak baiklah gitu ya. Karena ada kawan yang baik sama saya yang menjelaskan. Tapi di awal bulannya saya beruntung, saudara. Tapi setelah beberapa bulan, bisnis ini dibekukan oleh pemerintah. Saya merugi dan saya tidak mau ikut lagi. Gitu. Padahal awalnya saya lihat menarik. Gitu. Saya mengikuti bisnis ini karena apa, saudaraku? Karena menarik, menguntungkan. Itu kalau merugi saya tidak maulah ikut, tidak mau. Sekarang mari kita pelajari sejenak. Kalau berdoa itu merugikan Anda atau menguntungkan Anda? Tentu kalau merugikan kita tidak mau ikut ya. Ngapain bangun pagi? Tapi karena menguntungkan saya, berdoa itu, dan saya sudah pelajari, sangat menguntungkan. Menguntungkan sesuai dengan apa firman Tuhan katakan tentang berdoa. Jadi saya sangat bergairah sekali kalau diajak berdoa. Gitu. Karena saya melihat menarik dan menguntungkan saya. Secara roh maupun secara fisik. Gitu. Banyak orang atau jemaat tidak mau ikut berdoa. Dia berdoa hanya ada di hari-hari pas tugas misalnya. Setelah itu besok enggak lagi. Saya tidak dapat data yang banyak karena jarang. Banyak orang mau bercerita ya. Kenapa dia tidak mau berdoa? Kalau sesuatu itu berguna buat dia, pasti dia mau ikut. Pasti mau ikut berdoa. Saya berkesimpulan, orang yang tidak mau ikut berdoa itu, ia belum melihat keuntungannya, sehingga ia mau ikut berdoa. Coba kita lihat firman Tuhannya ya. Di Yakobus 5 ayat 15 dan 16, dia berkata demikian saudaraku. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. The power of praying. Luar biasa orang sakit bisa sembuh. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku, kalau hal ini menarik, berdoa ini menarik, pasti dia akan kejar. Saya yakin.
Saya melihat pembisnis, kalau dia penggemar apapun, hobi yang akan menyenangkan dia, dia akan kejar. Pasti itu sudah. Sekarang kita alihkan, apakah berdoa itu sesuatu yang menarik buat kita? Firman Tuhan katakan, doai orang yang benar bila dengan yakin doa sangat besar kuasanya. Di cerita ini tahun pusat. Saya kadang-kadang kurang suka ya dengan firman seperti apa perkataan seperti kesannya ada legoli yang menakutkan, tapi saya dapat firman Tuhan tidak akan membiarkan jemaat. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat kuasa. Lalu dikatakan lagi di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku, kita lebih dari 3 orang. Jadi saudaraku, saya mau undang saudara yang sekarang berdoa, besok yuk kita doa lagi. Jangan sampai di sini, kita lihat besok. Maaf kata-kata saya sedikit keras ya. Saudaraku, firman Tuhan menjanjikan keuntungan secara rohani dan jasmani. Artinya, harusnya kita semua jemaat Tuhan mengambil kesempatan ini, saudara. Ada keuntungan besar di doa ini. 2023 butuh doa yang banyak, saudara. Kalau saudara gereja Tuhan ingin memetik hasil yang luar biasa, ya jemaat harus berdoa. Nggak bisa enggak, saudara. Masalahnya, saudara, kita semua umat Tuhan, ada jemaat GKKD lebih dari 800 orang, saya itu tidak dengan doa itu. Saran bagi pekerja Tuhan, saran bagi gembala-gembala, ia harus terus-menerus menyuarakan bahwa berdoa itu membangkitkan kuasa Tuhan. Kita menjadi seperti orang sakti, saudara, karena melakukan doa itu, karena doa ada kuasa yang tinggi. Maka kita melakukannya sebelum menyuarakannya, saudara. Jadi yang dikatakan, mari kita suarakan doa itu penting. Jadi kita pribadi dulu sekarang, sebelum kita menyuarakan dari diri kita dulu, dari pribadi kita dulu, untuk melakukan tamatun absen berdoa misalnya. Dan bila sudah menjadi gaya hidup kita, mari bawa isi rumah kita untuk ikut berdoa. Bawa anak kita, bawa istri kita, bawa keluarga kita, berdoa bersama-sama. Dan baru kita siap menyuarakan pesan firman Tuhan untuk berdoa yang penuh dengan manfaat itu. Besar kuasa itu. Firman Tuhan tadi jelas sekali, saudara. Dia berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Boleh sekarang kita sama-sama aku ada di sana. Saya mau ada di sana. Hari semua pekerja Tuhan, tahun 2023 adalah tahun semangat kita berdoa. Kita ajak semua jemaat Tuhan, dimanapun susahnya, kita berdoa punya Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga berdoa adalah gaya hidup gereja GKKD Revival semakin. Gaya hidup gereja satu. Saya hanya mau memberikan ketua ataupun memberikan nasihat. Doa yang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Mari saudaraku, kita akan berdoa kepada Tuhan sebentar. Mari kita berdoa.